Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Widjara, NIM C2286206006, Prodi PGSD 2A. Topik presentasi saya yaitu kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Judul presentasi saya, 17 tahun menyembur, keganasan semburan lumpur Lapindo menyisakan dampak baik dan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pada tanggal 29 Mei 2006, 17 tahun yang lalu, Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian di dunia karena saudara kita di Sidoarjo, Jawa Timur mengalami musibah atau terkena kemusibahan atau fenomena alam yang dimana kita namai bencana tersebut dengan sebutan semburan lumpur Lapindo. Lumpur panas Lapindo merupakan salah satu luapan fluida panas bumi yang bercampur dengan lumpur, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai geotermal dengan menggunakan sistem hidrotermal. Para ahli mengidentifikasi bahwasannya semburan tersebut terjadi karena hasil proses struktural gunung api lumpur atau mud vulcano yang di dalam lumpur tersebut memiliki kandungan mineral kritis litium dan strontium. Mineral kritis litium saat ini sedang banyak dicari-cari karena fungsinya yang bisa menjadi bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan berlistrik. Salah satu ahli geologi nasional yang bernama Rojaba mengatakan bahwasannya semburan tersebut terjadi karena pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas selama 3 bulan lamanya. Logikanya, ketika kita melihat di sekitaran kita ada orang yang sedang menggali sumur 1-7 hari ke depan, kita lihat sumur tersebut. Kedalaman sumur tersebut itu mencapai hampir 2 meter kurang. Nah, sedangkan yang dilakukan di sumur Banjar Panji 1, pengeboran itu dilakukan selama 3 bulan dengan bantuan alat berat lainnya. Dan kebayangkan sedalam apa sumur tersebut. Tapi sebelum pengeboran sumur tersebut, PT Lapindo Berantas sudah diperingati bahwasannya menggunakan pipa terlebih dahulu sebelum menggali sumur. Namun pihak PT Lapindo Berantas itu tidak mendengarkan masukan tersebut, dan kedalaman sumur Banjar Panji 1 juga melebihi kedalaman yang sudah ditentukan di daerah Porong tersebut. Bahwasannya semburan lumpur tersebut juga benar-benar tidak wajar dan sungguh unik karena lumpur tersebut itu terus-menerus menyembur. Dia juga mengatakan bahwasannya ini kali pertama dalam sistem vulkanik alamiah. Nah, pusat semburan itu sendiri itu berada di sumur Banjar Panji 1 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana pengeboran tersebut merupakan kegiatan proyek eksplorasi gas blok PT Lapindo Berantas, di mana PT Lapindo Berantas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar Abu Rizal Bakri. Kejadian semburan lumpur Lapindo tersebut mengakibatkan lebih dari 11.000 rumah warga tempat peribadahan ikut tenggelam bersama lumpur panas. Bahkan warga yang harus kehilangan tempat tinggalnya itu terpaksa harus mengungsi. KTP mereka itu tidak bisa diakses dikarenakan tempat tinggal mereka itu ikut tenggelam bersama lumpur panas. Bahkan diperkirakan desa-desa yang berada di sekitaran lumpur tersebut itu kemungkinan akan ikut tenggelam bersama lumpur panas tersebut dikarenakan lumpur yang terus-menerus menyebar dengan cepat tidak bisa dikendalikan seperti itu. Nah, mungkin audiens bertanya, apa dampak lumpur Lapindo bagi lingkungan? Ya, dampaknya itu adalah pencemaran logam berat baik dari darat,
air, dan di udara, dan bahkan ancaman penurunan tanah, seperti itu. Nah, audiens itu mungkin bertanya-tanya, kemana lumpur lapindo itu dibuang? Nah, lumpur lapindo tersebut dibuang ke daerah kawasan Kunjoro Wesi, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Lahan tersebut itu memiliki luas sekitar 60 hektar yang dulunya bekas penambangan pasir dan batu yang tak lagi berfungsi. Nah, mungkin selain pembuangan lumpur yang dibuang ke tempat bekas penambangan pasir dan batu, ternyata lumpur dari luapan lumpur panas lumpur lapindo itu dibuang ke laut melalui aliran sungai. Itu akan membahayakan bagi ekosistem yang berada di laut, seperti akan membahayakan ekosistem biota, sumber daya, dan air di sepanjang sungai dan laut itu akan tercemar, seperti itu. Apa sih dampak di bidang sosial bagi masyarakat di sekitaran lumpur lapindo? Yang pertama, mengurangnya kesejahteraan petani tambak bandeng. Yang kedua, berkurangnya lapangan pekerjaan, dan yang ketiga itu terjadinya mobilitas penduduk. Adapun dampak bagi kesehatan masyarakat di sekitaran lumpur lapindo, yaitu masyarakat banyak yang mengeluh pusing-pusing, sesak nafas, batuk, dan gatal-gatal. Adapun dampak positif dari lumpur lapindo tersebut, selain dapat dimanfaatkan sebagai mineral dan logam, lumpur tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai komoditas tambang untuk digunakan sebagai bahan baku tembikar, pembuatan batu bata, pembuatan genteng, serta pembuatan keramik. Meskipun dampak positif dari lumpur lapindo tersebut hanya dapat dikatakan 30% lebih sedikit daripada akumulasi dampak negatif dari lumpur tersebut. Pihak pemerintah juga memiliki cara untuk mengatasi lumpur lapindo tersebut. Adapun yang pertama, pengendalian lumpur dengan pengaliran lumpur ke Kali Porong. Adapun yang kedua, yaitu dengan penataan lingkungan untuk pemanfaatan kawasan sebagai tujuan geowisata. Adapun yang terakhir, pengendalian banjir di kawasan terdampak itu menggunakan pompa pengendali. Dapat dipastikan bahwasannya kondisi di sekitaran lumpur lapindo itu sekarang benar-benar luas, dan bahkan dapat dikatakan bahwasannya sudah menjadi seperti lautan lumpur. Mungkin dikarenakan pergerakan lumpur yang benar-benar cepat, bahkan mungkin sampai saat ini pihak pemerintah belum menemukan antisipasi yang tepat untuk bagaimana cara memberhentikan semburan lumpur tersebut. Para ahli geologi memprediksi bahwasannya semburan lumpur lapindo itu akan berhenti 40 tahun kemudian sejak hari pertama dia menyembur, seperti itu. Mungkin jika kita perhitungkan dari 2006 dan sekarang 2023 itu kan sudah 17 tahun. Mungkin ada sekitaran 23 tahun yang akan datang, mungkin itu akan benar-benar luapan semburan lumpur tersebut itu akan benar-benar berhenti jika prediksi para ahli geologi itu memang benar adanya. Selain mungkin karena takdir yang maha kuasa, jika memang takdirnya sudah berhenti, kita sebagai manusia kan hanya bisa memprediksi. Nah, mungkin jika itu prediksi 40 tahun itu kan hasil prediksi manusia, seperti itu. Adapun yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi akibat dari bencana alam lumpur lapindo, itu semua biaya
anggaran keuangan ditanggung oleh keluarga besar Abu Rizal Bakri. Dana yang mereka sumbangkan sekitar 3,3 triliun sesuai dengan peta yang terkena lumpur itu desa mana saja. Sebelum saya tutup presentasi saya memiliki sebuah kutipan yang saya ambil dari Jalaluddin Rumi. Ia mengatakan, "Jangan seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam." Satu kutipan lagi yang saya ambil dari Aundrey Setiawan. Ia mengatakan, ada segelintir orang yang tidak bisa ditolong, karena ia tidak mau ditolong. Mereka memilih berkubang di dalam lumpur. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan hanya milik kita sebagai manusia. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.